Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu yang diatur dalam masalah Islam, salah satu yang diatur dalam agama Islam adalah masalah adab. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang adab makan. Yang lebih spesifiknya adalah membaca bismillah sebelum makan dan membaca alhamdulillah sudah makan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan membaca bismillah sebelum makan, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillahi ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik.
Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku masih kecil, aku di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanganku pada saat makan menjulur dan berputar-putar di atas piring makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya ghulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah, wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah apa yang terdekat darimu." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna secara global dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Satu hari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu merupakan anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu makan, ternyata adab makannya kurang bagus. Adab makannya tidak baik, di mana pada saat makan tangannya berputar-putar, tangannya menjulur di atas piring makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagaimana tata cara adab makan yang benar. Maka beliau berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah bismillah sebelum makan. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang terdekat darimu." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil faidah. Faidah yang pertama, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah di sini adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Umar adalah Abu Salamah. Istrinya Ummu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqunul awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Suatu hari Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah wafat. Tentunya Ummu Salamah sebagai istrinya sedih sekali. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha mengingat petunjuk Rasulullah SAW ketika terkena musibah, maka Ummu Salamah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala pada musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Setelah selesai masa iddah, maka Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis Umar bin Abi Salamah ikut serta dengan ibunya. Umar bin Abi Salamah di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah luar biasa sekali, seorang pendidik yang agung, sehingga ketika melihat anak tirinya tidak pas pada saat makan, anak tirinya tidak sesuai dengan adab Islami ketika makan, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagaimana tata cara makan yang benar. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua hendaknya mengarahkan anak kita untuk senantiasa mengamalkan adab-adab Islami. Pada saat anak kita misalkan masuk ke rumah, kita bimbing anak kita akan mengucapkan salam.
Pada saat anak kita makan dengan tangan kiri, kita bimbing agar anak kita makan dengan tangan kanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang adab Islami dalam makan. Yang pertama, ya gulam samillahi ta'ala. Wah anak kecil, bacalah bismillah sebelum engkau makan. Dari hadis Rasulullah SAW ini, maka hendaknya ketika kita sebelum makan ataupun sebelum minum, kita mengucapkan kalimat bismillah. Boleh juga kata Imam Nawawi rahimahullah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Namun para ulama yang paling utama adalah kita mengucapkan kalimat bismillah karena sesuai dengan teks hadis, sesuai dengan nas hadis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang pada saat kita makan lupa membaca bismillah. Kita asik menyantap makanan yang lezat, menyantap makanan yang enak. Di tengah-tengah makan kita baru ingat, oh ya, tadi kita belum mengucapkan bismillah. Atau pada saat kita minum misalkan, kita mengkonsumsi jus alpukat dengan susu misalkan, ya, kita merasakan lezat, kita merasakan enak, kita minum jus tersebut, ya. Lantas jusnya tinggal 1/4 gelas, baru kita ingat, oh ya, tadi sebelum minum aku belum mengucapkan bismillah. Maka apa yang kita kerjakan? Maka berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, kita mengucapkan kalimat apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hadisnya riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwali, apabila ia lupa mengucapkan nama Allah di permulaannya, apabila ia lupa mengucapkan bismillah di permulaan makan, falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhirnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita lupa karena memang kita manusia biasa, ya. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah lupa. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah mengimami para sahabat salat yang 4 rakaat, salat zuhur atau salat asar, disebutkan dalam hadisnya demikian. Maka di rakaat yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam salam, kemudian ia mengingatkan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi 2 rakaat lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sahwi, ya. Setelah selesai salat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabat, innama ana basyarum mithlukum, sungguhnya aku adalah manusia seperti halnya kalian. Apabila aku lupa, fa idza nasitu, ya, apabila aku lupa maka ingatkan aku, ya.
Maka syariat ini Masya Allah luar biasa sekali, memperhatikan secara rinci, memperhatikan secara detail tentang masalah bismillah, sampai-sampai ketika kita lupa membaca basmalah di awalnya, pada saat di pertengahan makan kita baru ingat, maka apa yang kita ucapkan? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain, Bismillah awalahu wa akhirahu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya setan itu akan makan bersama dengan kita. Setan akan makan bersama dengan kita. Ya. Maka ucapkan bismillah. Barangkali ya, kita makan banyak, ya, namun kita tidak kenyang-kenyang. Barangkali ya apa? Karena kita lupa membaca bismillah. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah, kami makan, namun kami tidak kenyang-kenyang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali kalian makan berpisah-pisah, kalian makan tidak berjamaah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada para sahabat, hendaklah kalian makan secara berjamaah. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah bismillah, yubarak lakum, niscaya kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Hadis ini penting sekali agar kita bisa mengambil faidahnya. An Umayyah bin Makhshi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kul falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'ami luqmah. Dari Umayyah bin Makhshi, seorang sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, sedangkan ada seorang laki-laki nyantap makanan. Falam yusammillah, laki-laki tersebut tidak mengucapkan bismillah. Laki-laki itu tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim hatta lam yabqa min ta'amihi luqmatun, hingga tidak tersisa dari makanannya selain satu suap. Falamma rafa'aha ila fih, ketika ia mengangkatnya ke mulutnya, ketika ia mengambil makan satu suap itu, ia angkat ke mulutnya, lantas ia membaca bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di permulaan dan di akhirnya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat kejadian tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala syaitan ya'kulu ma falamma dzakara ismallahi ta'ala istisqa'a ma fi batnih. Setan masih makan bersamanya ketika ia menyebut nama Allah, ketika ia menyebut bismillah, tiba-tiba setan memuntahkan semua apa yang ada dalam perutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian penting sekali kita pada saat makan membaca apa? Membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakarallahu ta'ala 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami qala asy-syaitanu li ashabi la mabita lakum wal 'asha. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki masuk ke rumahnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala 'inda dukhuli. Apabila seorang masuk rumah tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, atraktumul mabit, kalian dapati tempat menginap. Wa idza lam yadhkurillahi ta'ala 'inda ta'ami, ketika tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, atraktumul mabit wal 'asha, kalian akan mendapat tempat menginap dan makan bersamanya. Dari hadis Rasulullah SAW ini kita bisa mengambil faedah. Ketika kita masuk rumah tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairul makhraji, Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul makhraji, bismillah walajna bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna. Kita tidak mengucapkan doa ini, ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami bertawakal. Maka setan itu akan menginap di tempat orang tersebut kalau tidak mengucapkan doa ini. Tapi kalau mengucapkan doa ini, setan gak akan menginap. Begitu pula ketika seorang makan, sebelum makan mengucapkan bismillah, setan tidak akan makan bersamanya. Namun ketika seorang makan tidak membaca bismillah, maka setan akan makan bersamanya. Sehingga barangkali dia makan banyak tapi tidak berkah. Makanan tersebut tidak menguatkan badannya. Makanan tersebut tidak berfaedah bagi tubuhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua yang perlu kita perhatikan, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita makan dengan tangan kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarujulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan yang kanan. Pada saat apa? Memakai sandal. Maka hendaknya ketika kita memakai sandal, memakai sepatu, mendahulukan yang kanan. Memakai baju, mendahulukan yang kanan. Kemudian pada saat apa lagi? Pada saat menyisir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Pada saat apa lagi? Pada saat bersuci, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Maka pada saat beliau wudu, membasuh tangan, maka beliau membasuh tangan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Pada saat membasuh kaki, maka beliau membasuh kaki kanan dulu 3 kali, kemudian baru kaki kiri 3 kali. Wa fi sya'ni kulli, dalam segala perkara yang mengandung kebaikan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anggota badan yang kanan. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar pada saat makan kita menggunakan tangan kanan. Ya. Pada saat makan tangan kanan, pada saat minum tangan kanan. Ya.
Jangan makan menggunakan tangan kiri, jangan minum menggunakan tangan kiri. Kata Rasul, fa inna syaitan ya'kulu bisyimali. Sungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bisyimali. Setan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak bagus ketika kita makan dengan tangan kiri. Nggak bagus ketika kita minum dengan tangan kiri. Alasannya apa? Karena kita mengikuti perbuatan setan. Kita mengikuti perilaku mereka, kita mengikuti akhlak mereka, kita mengikuti kebiasaan mereka. Ya. Sedangkan setan itu khabith, setan itu buruk. Kita hindari perilaku setan. Alasan yang kedua adalah anggota badan yang kiri digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Seperti apa? Pada saat kita telah buang hajat besar, hajat kecil, kita bersihkan dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Masa tangan kiri digunakan untuk makan, tangan kiri digunakan untuk minum? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab yang ketiga, wa kul mimma yalik. Makanlah makanan yang terdekat darimu. Makanlah makanan yang terdekat darimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan etika yang sangat bagus sekali yang seyogyanya kita perhatikan pada saat kita makan. Ya. Kita makan bersama-sama ya, misalkan. Ya. Di hadapan kita ada teman-teman kita. Kita makan 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Maka etikanya adalah kita makan yang terdekat dengan kita. Misalkan dihidangkan depan kita, teman-teman kita, nasi dan ayam. Lauknya cuma 1 ayam dong. Maka kita ambil potongan ayam yang terdekat dengan kita. Kenapa demikian? Inilah adab Islami, etika yang bagus. Ya, etika yang bagus ini. Ya. Kecuali kalau makanan tersebut bermacam-macam. Makanan itu bermacam-macam. Ada ayam, ada ikan, ada tahu, ada tempe. Ayam ada di hadapan kita, ikan agak jauh, maka kita ngambil nggak masalah. Karena makanan ini bermacam-macam. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dia di hadapan beliau ada labu, ada kurma, ada daging, dan ada makanan-makanan yang lain. Maka beliau ngambil labu, ngambil yang jauh. Kaum muslimin adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan dalam adab Islami adalah adab terkait dengan makan, yaitu sudah makan hendaknya kita membaca ya doa setelah makan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Karena ya terkadang kita melalaikannya ya, terkadang kita melalaikannya. Doa sudah makan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang mengkonsumsi makanan. Kata-kata ta'aman maksudnya suatu yang dicicipi, sehingga masuk kategori di dalamnya adalah makanan dan minuman. Siapa saja yang telah makan atau siapa saja yang telah minum, lantas ia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
siapa saja yang telah makan atau telah minum, membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku, maka diampuni segala dosa yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran membaca doa setelah makan. Ya. Yang kedua, ketika kita membaca doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halin minni wala quwwah, maka keutamaannya adalah dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Karena menurut para ulama, dosa-dosa itu ada dua. Yang pertama al-kabair, dosa-dosa besar. Durhaka kepada orang tua, itu dosa-dosa besar. Ya, menyakiti tetangga, berzina, ya. Kemudian juga mencuri, minum-minuman keras, judi, itu dosa besar. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak disebut ancaman di dunia maupun di akhirat. Seperti apa? Seperti tidak menjawab salam, itu dosa kecil. Ya. Nah, dosa-dosa kecil ini terhapus diantaranya adalah dengan amal-amal saleh. Di antara amal saleh, di antara amal kebajikan adalah ketika kita telah selesai makan, kita membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halin minni wala quwwah. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah kita mengamalkan hadis ini. Faedah yang ketiga, doa ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar sekali. Didatangkan kepada kita nasi. Kalau kita pikir-pikir sebelum jadi nasi, Masya Allah, mulai proses yang panjang. Para petani menabur benih, kemudian benih itu tumbuh, ya. Para petani menjaganya, kemudian sampai waktu panen, ya. Ketika panen digiling, ya. Kemudian juga jadi beras, kemudian dimasak sampai akhirnya datang kepada kita nasi. Ini kan prosesnya panjang. Berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar sehingga kita bisa menyantap nasi, menyantap makan roti, menyantap daging. Nah, kalau kita lihat prosesnya panjang sehingga kita perlu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian adab Islami berupa adab makan, yaitu membaca bismillah sebelum makan dan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halin minni wala quwwah setelah makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah
sebagai jalan hidup kami.